biasanya kita disuruh menyimpulkan paragraf, mencari mana yang sesuai, yang tidak sesuai, bahkan mana yang paling mungkin, biasanya dengan meramalkan serangkaian data. Cara cepatnya di dalam paragraf, kalian perhatikan kata kunci di soal dan kata kunci di teks gitu ya. Tentunya menyimpulkan harus logis, tidak boleh mengada-ada. Contohnya, soal berikut. Ini adalah soal asli dari UTBK, yaitu soal contoh ya. Kalau kalian sudah punya account UTBK, kalian juga akan melihat soal ini. Sudah ada kuncinya, saya hanya tinggal membahasnya. Mengerjakan soal seperti ini, pertama kamu baca dengan cepat aja ya. Paling enggak kata-kata kuncinya ya, angka-angka diperhatikan. Jangan membaca terlalu lama. Sebenarnya fokus utamanya nanti di soal. Kalau ada angka diperhatikan, kalau ada grafik diperhatikan. Gitu ya kuncinya. Setelah itu, kamu cepat-cepat ke soal. Kalau di soal menyatakan paragraf 1, maka hanya fokus paragraf 1. Tapi terkadang diperlukan juga yang lain kalau memang perlu sedikit perluasan. Nah, jadi dalam hal ini kita hanya disuruh mencari mana yang benar. Nah, kalau hanya yang benar berarti harus ada pada teks. Kata-kata kuncinya di semua jawaban ini adalah Gunung Agung. Apa itu Gunung Agung? Gunung Agung itu adalah termasuk dari gunung berapi. Bisa ya main kata kunci ya. Gunung berapi itu apa? Gunung berapi itu adalah definisinya menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Bisa. Gunung Agung termasuk gunung berapi. Gunung berapi menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Ya berarti gunung api menyimpan yang dapat dipancarkan kapanpun gitu. Bisa ya? Gitu. Nah, berarti jawabannya E. Nomor 2 juga begitu ya. Kita hanya fokus pada main kata kunci. Jika, maka. Jika gunung berapi tidak mengeluarkan, maka apa yang benar? Nah, kata-kata kuncinya apa? Mengeluarkan lava. Ini ada kata-kata. Apabila meletus, mengeluarkan lava. Berarti kalau tidak meletus, ya otomatis tidak mengeluarkan lava. Ngerti nggak? Jadi, kayak ulangi. Jika meletus, mengeluarkan lava. Sekarang tidak mengeluarkan lava, berarti pasti tidak meletus. Paham? Namanya logika jika maka. Oke? Itu ya, namanya logika jika maka. Nomor 3, masih pada paragraf 1, kita membicarakan yang paling mungkin. Kata-kata kuncinya di sini adalah terjadi kekeringan mata air gemuruh migrasi hewan. Jadi di tag. Kata-kata kunci kekeringan mata air gemuruh dan migrasi hewan. Apa itu? Adalah ciri-ciri apa? Gunung berapi itu akan meletus. Bisa ya? Di yang saya garis bawah ini. Ya udah, kalau begitu dapat disimpulkan pasti apa? Gunung berapi itu akan meletus sesuai dengan ciri-ciri itu. Jadi selain kalimat itu harus dirasain ya. Tapi pada saat mengerjakan soal, pada saat membaca teks awal, kamu cepat. Pada saat di pekerjaan soal harus merasakan sekali. Ini juga gitu ya. Kita bicarakan yang paling mungkin. Ada serangkaian data. Mana yang paling mungkin mengenai gunung berapi. Nah, ini udah ada teks nih, gunung berapi. Yaitu kita cek 1, 2, 3. Mungkin kalau ada angka, kita perhatikan di angka. Sebelum 1780, masa istirahat kurang dari 3 tahun. Loh, kalau masa istirahat 3-5 tahun, itu artinya apa? Nggak mungkin kurang dari 3 tahun, nggak mungkin lebih dari 5 tahun. Ngerti nggak secara matematik? Antara 3-5. Jadi nggak mungkin kurang dari 3, nggak mungkin lebih dari 5. Jadi jawaban D dan E ini pasti salah. Istilah saya gini, kalau soal kayak gini ini ya, kamu ambil 3-2 biasanya. 2 salah, 3 benar, atau 3 benar, salah 2. Istilahnya 3 buang, 2 ambil, atau 2 ambil, 3 buang. Saya DE nggak mungkin. Nah, kalau kita perhatikan kata-kata di sini, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa bagaimana menunjukkan gimana. Coba di gunung berapi itu tercatat
setiap kali diikuti masa istirahat. Ya udah itu. Jadi jawabannya adalah erupsi akan mengalami masa istirahat. Ini yang paling mungkin. Yang lain itu tidak ada data, bahkan salah. Paham ya? Hati-hati soal seperti ini ya. Nanti dengan berlatih soal asli yang saya berikan 5 paket itu nanti akan dapat. Oke. Lalu berikutnya nomor 5 ini ada data. Kita ikuti data itulah. Yang ditanya adalah V kedua tertinggi. Nggak usah tahu lah V itu apa, pokoknya tertinggi, puncaknya, puncak kedua ya. Puncak pertama kan di sini. Puncak kedua di situ. Udah gitu aja. Jadi puncak tertinggi terjadi 1930 dan 1961. Berarti jawabannya C. Gitu ya kira-kira ya tentang paragraf. Ini juga masih sama tentang paragraf. Mana yang paling mungkin setelah 2010 kita meramalkan? Gimana? Habis turun terus naik. Habis naik terus turun. Habis naik terus turun. Ini naik pasti turun. Apa yang turun? V-nya pasti kurang dari 4. Bisa ya melihat tren datanya. Oke. Kemudian kisi-kisi berikutnya selain paragraf itu adalah angka, hitung bilangan, kadang-kadang ada gambar, kadang-kadang soal cerita seperti aritmatika di SMP dulu. Contohnya kayak gini. Ya, ini ada kotak, kita suruh cari operasi aritmatik ya. Aritmatik itu hanya tambah, kurang, kali, bagi. Berapa yang di dalam? Oke, tentunya dalam hal ini ya kita terserah pakai caranya banyak ya. Kalau saya pakai cara cepat gini, 30 dibagi 10, 3 kan? Oke, 5 dikurang 2 juga 3. Ngerti? Jadi ini gimana kalau begitu? Ya, 5 dikurang 2 itu 3. 30 dibagi 10 itu 3. Jadi gimana? Ini kamu kurangi. Kemudian ini cukup kamu bagi dengan 10. Ngerti? Jadi ini 5 dikurang 2, 3 kan? Nah, ini juga gitu nih. 30 dibagi 3, 10. Udah. Ini punya gitu nih. 9 dikurang 3, 6 kan? Di sini berapa? 90 dikurang 6, 15. Paham? Atau dengan kata lain, 10 itu adalah berasal 30 dibagi 5 kurang 2. Betul kan? Ini pun juga sama. Berapa ini adalah 90 dibagi 9 kurang 3. 90 dibagi 6 itu 15. Berarti jawabannya D. Pokoknya akal-akalin gitulah ya soal seperti ini. Oke. Lalu berikutnya soal seperti ini, nilai 23 itu di sini nilainya berapa? Kalau kita perhatikan, coba kalau kita tambah nggak mungkin, kita kali. Ini kita kali kan 35. Ini kita kali 12. Berarti 23 itu adalah 35 dikurang 12. Ini juga gitu nih. Berarti yang di sini adalah kaliin lalu dikurang. Ngerti? Jadi berapa dikalikan ini? 8 kali 5 40 dikurangi kaliin 24 16. Bisa ya? Next, operasi-operasi hitung pecahan dan yang lain. Tentunya kalau pecahan ini harus disamakan penyebut, dibuat 30 kali 3, dibuat 30 kali 6, dibuat 30 kali 10. Tinggal ditambahin aja dan dikecilin. 34 berarti 2, sisanya 4/15. Nomor 10 juga begitu ya. Jadi biasakan langsung di eksekusi gitu lah ya. Soal masukin ke jawab. Tahu kan pecahan per peran? Tahu pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Nah, sekarang pembilangnya ditambah 3. Ini tambah 3 gitu ya. Jadi 4 kan? 4/12 sepertiga. Betul. Tetapi sekarang yang kedua, penyebutnya dikurang 3. 12 kurang 3 itu 9. Jadi 1/9. Ternyata salah. Berarti jawaban A nggak mungkin gitu. Ya, langsung masukin aja cara cepatnya jawaban ke soal. Kita coba yang B. Pembilangnya ditambah 3, 5/15 sepertiga. Betul kan? Sekarang gimana? Penyebutnya dikurang 3, berarti 12. 2/12 itu 1/6. Betul. Ya udah. Berarti jawabannya yang B tersebut. Ya, itulah ya kira-kira